Selamat sore bagi kita semua. Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan kita, mari kita buka Kidung Jemaat kita dari nomor 282. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Kita nyanyikan di ayat 1 sampai ayat 2. Mari kita sama-sama menyanyikannya. 1, 2, 3 ayat. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal, besar kecil semua, sekarang dan kekal. Mereka dijagani di dalam dunia, baik hidup maupun mati, mereka miliknya, baik hidup maupun mati, mereka miliknya. Mereka dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya berdasarkan firman-Nya yang menjadi santapan yang bakal. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Firman-Nya yang menjadi bertahan selamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, pada siang hari ini kami dapat bertemu di ruang kelas kami ya Bapa, untuk memulai mata kuliah ekumenika kami Bapa. Pada siang hari ini Bapa, Engkau memberkati kami ya Bapa, dari ruang kami masing-masing sampai rumah di ruang kelas kami ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk dosen kami yang mengajari kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati beliau dan memberikan beliau kesehatan ya Bapa, agar kiranya dapat mengajari kami dengan baik ya Bapa. Bapa, kami akan memulai perkuliahan kami ini, Engkau yang memberkati kami sampai selesainya nanti ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Terima kasih ya atas doanya. Kita akan masuk pada pokok bahasan. sejarah ringkas
singkat ya, adanya gerakan ekumene. Oke, saya absen dulu. C. Saraja Sepayung. Sudah hadir? Hah? Memang dia nggak kuliah lagi. Ini sudah 4 kali tidak hadir. Kalau minggu depan dia tidak hadir, maka dia akan gagal. Ini sudah pertemuan keempat. Ada yang tahu di mana dia? Tadi katanya Hah? Enggak, ini sudah 4 kali, Bu. 4 kali absen. Jika dia mau mengikuti perkuliahan ini, ingatkan dia sudah 4 kali absen. Tinggal 1 kali lagi. Sekali lagi, sorry to say, dia gagal dari saya. Rolita, Adolf, Benaya, Berema. Hah? Hadir juga. Dewi, Elgrie, hadir. Eltrika, Fahri, Febrina, Person, Gabriel, katanya dia DBD. si Gabriel, Iya Pak, di 3 kala atas kan. Rosiana, Jessica, Jose, Jun, Alfi, Astri, Lemina, Maria, Nadia, Rumenta, Rafli, Rickson, Ricky, Santri, Shirley, Tasya, Vanbora, Wandri, Yesekiel. Oke, silakan ditandatangani ulang karena ini sudah absen final ya. Dipindahkan dari sini, diikuti nanti ini. Jangan nanti setelah ganti ulang jadi hadir di sini enggak. Kalau bisa enggak, yang tidak hadir ya tidak hadir ya. Silakan. Oke. Sejarah singkat lahirnya gerakan Ekumene. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang kita pelajari 2 minggu yang lalu soal etimologi Ekumene ya. Kita sekarang akan membahas bagaimana lahirnya gerakan Ekumene ini secara internasional. Buku-buku yang akan kita gunakan selama pembelajaran ini ialah Kekristenan dan Nasionalisme. Ini karangan daripada Zakaria J. Milo. Kemudian ada 5 dokumen keesaan gereja. Kemudian ada buku Misi dalam Pandangan Ekumenika Richard A. D. Siau. Kemudian ada Omnes Unum Sin. Ada Gerakan Ekumene Tegar Mekar di Pribumi Pancasila 40 tahun PGI. Lalu Gerakan Ekumene karangan dari George Kirchenberg
Kierkegaard dan ini Christian de Jong menuju keesaan gereja. Yang akan kita gunakan nanti dalam laporan baca, nanti akan saya gunakan buku ini Tegar Mekar, dan yang kedua nanti bukunya Gerakan Ekumene. Dan bisa saja nanti dari buku lain saya akan ambil. Ini buku-buku mungkin dicari nanti di perpustakaan ada. Kalau tidak ada nanti di perpustakaan, silakan pinjam dari saya. Oke, itu ya soal buku. Menurut Christian de Jong, nanti kalian akan membaca buku ini bahwa gerakan ekumene internasional itu tidak lahir tiba-tiba, tetapi ada usaha-usaha yang dibangun dalam rangka melahirkan gerakan ekumene ini. Ada usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka lahirnya gerakan ekumene. Nah, usaha-usaha itu dilakukan dalam rangka mewujudkan gerakan ekumene nantinya. Menurut Christian de Jong dalam buku ini ada setidaknya 4 usaha dalam rangka lahirnya gerakan ekumene. Yang pertama itu mempersatukan seluruh umat Kristiani dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis dan konfesional yang sama. Jadi dia mengumpulkan semua orang Kristen yang sealiran atau sekonfesi. Jadi dia mempersatukan orang-orang Kristen yang mempunyai dasar teologis yang sama atau seajaran, sedogma. Misalnya nanti lihatlah lahirnya gerakan-gerakan dalam LDF atau URC, United World Federation, World Alliance Reform Council, itu kan untuk Calvinis, itu yang sealiran. Itu mulanya ada gerakan-gerakan yang sealiran, setokoh, dasar teologisnya sama, konfesinya sama. Nah, itu yang pertama, usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka melahirkan gerakan ekumene internasional. Yang kedua, menurut Christian de Jong lahirnya usaha mempersatukan orang Kristen Protestan. Orang Kristen Protestan untuk membentuk satu perhimpunan. Jadi orang Kristen Protestan membentuk satu perhimpunan. Yang mereka bentuk perhimpunan itu ialah perserikatan tinggi atau Evangelical Alliance. Itu yang kedua, ada usaha-usaha dalam rangka melahirkan suatu perkumpulan orang Protestan, orang Kristen Protestan untuk membentuk persekutuan Injil atau Evangelical Alliance. Tokoh utama yang membentuk gerakan ini ialah Thomas Chalmers. Ini Thomas Chalmers. Dia hidup 1780 18.
Ini seorang Skotland. Orang Skotlandia. Nah, perserikatan ini dibentuk di London. Ini di London dibentuk tahun 1846. Ini perserikatan Injil dibentuk tahun 1846 di London yang diprakarsai oleh Thomas Townes. Dan kalau nanti kita lihat sejarah sepanjang perserikatan ini dibentuk perserikatan ini, maka yang kita lihat di gereja kita sekarang, mereka melakukan yang dikerjakan oleh ini ialah minggu doa sedunia. Dan di setiap tahun ada minggu doa sedunia. Bisa dari gereja Afrika, Asia, atau bisa gereja Amerika atau dari Australia. Itu ada minggu doa sedunia sampai sekarang. Itu akibat dari gerakan perserikatan Injil. Itu yang kedua menurut Christian Dior, usaha-usaha yang dilakukan oleh badan atau orang-orang Kristen di dunia. Pertama, orang-orang Kristen itu berhimpun yang seajaran, sedogma. Yang kedua, orang Kristen Protestan membuat pewarta Injil atau perserikatan Injil. Dan yang ketiga ialah pembentukan gerakan sukarela. Ada pembentukan gerakan sukarela. Atau disebut dengan volunteer movement. Voluntary movement. Nah, ini sudah meningkat lagi. Ini bukan hanya lagi orang Kristen Protestan, tapi dia sudah masuk ke dalamnya gereja-gereja interdenominasi. Tidak hanya Protestan saja, tapi sudah masuk Pentakosta, Karismatik, Injili, sudah masuk ke sini. Dan ini dimulai di Amerika Serikat. Ini dimulai di Amerika Serikat. Sebab nanti kalau kalian baca sejarah kekristenan di Tanah Batak, penginjil yang pertama masuk ke Tanah Batak itu dari American Mission Baptist Fellowship yang Burton Benoit 1834. Itu dari Amerika, penginjil Baptis. Tapi mereka akhirnya tertolak dan balik ke Amerika karena mereka tidak pandai bahasa Batak, tidak tahu situasi adat dan sebagainya. Akhirnya membuat mereka pulang. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Lyman dan Munson, dan Lyman dan Munson mati terbunuh di Louisville. Itu dari Amerika. Adanya gerakan orang-orang volunteer yang sukarela menyampaikan Injil ke seluruh dunia. Itu gerakan yang ketiga atau usaha-usaha yang dilakukan dalam rangka melahirkan nanti gerakan ekumenik itu. Lalu yang keempat ialah kerjasama dalam bidang pewartaan Injil. Kerjasama dalam bidang pewartaan Injil. Nah, kerjasama itu diwujud nyatakan dalam
gerakan yang disebut dengan penerbitan atau penerjemahan Alkitab. Jadi pewartaan Injil itu dilakukan dengan menerjemahkan Alkitab, dan yang melakukan penerjemahan itu ialah British and Foreign Society. Kalau kita sekarang namanya ini Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita yang datang bukan British and Foreign Society, yang datang ke kita ialah United Bible Society. Nanti lihat di Alkitab itu pasti ada di situ UBS, United Bible Society. Itu yang memberi kita support untuk menerjemahkan Alkitab. Kemarin kalian sudah dengar arahan atau penyampaian sosialisasi dari Dr. Anwar Chen yang mengatakan bahwa LAI adalah satu-satunya lembaga penerjemah Alkitab di dunia yang sangat ekumenis, karena diakui oleh dua mazhab gereja yang terbesar, Katolik dan Protestan. Di belahan dunia lain, Protestan dan Katolik itu tidak pernah bergabung dalam menerjemahkan Alkitab masing-masing. Mereka pisah. Katolik tidak mengakui terjemahan Protestan, Protestan juga tidak mengakui terjemahan Katolik. Tetapi di Indonesia diakui, sama-sama mengakui. Cuma permintaan mereka kemarin, Deuterokanonika yang 7 kitab itu dimasukkan di tengah-tengah antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu saja. Walau memang dalam praktiknya ya mereka selalu berbeda rumusan-rumusan liturginya dengan kita. Misalnya dua bapak kami mereka kan beda dengan dua bapak kami kita. Gak pernah mendengar orang Katolik menyebut dua bapak kami? Sampai di mana mereka sebutkan? Mereka tidak akan sempat menyebutkan dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat itu, mereka tidak masukkan itu. Karena engkau punya kerajaan dan kuasa itu sudah tidak masuk dalam kanan mereka. Kita akan sampai semua. Doksologi itu mereka hapus. Itu jadi ya mereka mengakui terjemahan LAI, tetapi rumusan liturgi mereka beda dengan terjemahan LAI. Nanti kalau kalian ikuti apa mereka, ikuti ibadah mereka, pasti ada rumusan-rumusan teologi yang memang tidak sama dengan kita. Tapi nggak apa-apa, itu sudah lumayan kan. Sehingga tidak ada penerjemahan Alkitab dalam versi Katolik, dalam versi Protestan di Indonesia. Kita gabung. Makanya kemarin dikatakannya inilah lembaga penerjemahan Alkitab yang lebih ekumenis. Nah itulah yang 4 usaha yang disebut oleh Christian de Jong dalam buku ini. Nanti kalian akan baca yang lebih dalam, di sini diutarakan bagaimana usaha-usaha itu untuk melahirkan ekumen. Nanti kalau kalian baca ini ya, di sini disebutkan lebih dalam soal langkah-langkah itu, bagaimana gerakan ekumen itu sejarahnya. Nanti di sini dia akan ulas mulai dari akar-akarnya dari Edinburgh, kemudian beberapa dokumen dari gerakan ekumene itu, baru beberapa tema dari diskusi ekumenis itu hadir di sini. Nah, setelah kita melihat ada usaha-usaha ini, maka ada satu tokoh yang agak terkenal kala itu yang menjadi pelopor gerakan ekumene pada abad ke-20, yaitu Fischer Hoff. Ini tokoh pelopor gerakan ekumene abad ke-20. Dia nanti yang melahirkan
gereja-gereja Sidunia, Dewan Gereja-Gereja Sidunia. Inilah nanti sekjen pertama. Dia tokoh daripada gerakan ekumene Sidunia. Dia berkata soal gerakan ekumene ini ya, dia berkata begini, hanya ada satu motivasi yang bisa memberi kekuatan dan bobot bagi gerakan ekumene. Jadi hanya ada satu bobot, hanya ada satu motivasi yang bisa memberikan bobot atau kekuatan bagi gerakan ekumene, yaitu kenyataan bahwa kesatuan adalah hakikat gereja. Jadi menurut dia, kesatuan adalah hakikat gereja. Jadi menurut dia hanya ada satu motivasi yang memberi kekuatan dan dorongan bagi gerakan ekumene, yaitu kenyataan bahwa gereja hakikatnya ialah kesatuan. Jadi kesatuan itulah hakikat gereja. Makanya dia bilang kalau ada gereja yang pecah atau keterpecahan gereja dalam bentuk apapun, itu merupakan penggelapan rencana Allah. Jadi kalau ada gereja terpecah, ini adalah penggelapan dari rencana Allah. Jadi kalau ada gereja yang terpecah itu baru terjadi penggelapan dari rencana Allah. Atau tidak hanya penggelapan dari rencana Allah, dia mengatakan gereja itu menyangkal hakikatnya sendiri. Gereja itu menyangkal hakikatnya. Dan gereja itu mengkhianati keputusan. Itu menurut dia. Jadi intinya ialah menurut dia bobot dari motivasi gerakan ekumene itu ialah kesatuan. Jadi kalau ada keterpecahan dalam gereja tidak menyatu maksud dia, berarti kita ada penggelapan rencana Allah atau menyangkal hakikatnya sebagai orang yang menyatu atau mengkhianati tugas perutusannya. Karena gereja pada umumnya menurut dia harus satu. Karena 2 minggu yang lalu kita sudah membahas ut omnes unum sum, Yohanes 17 ayat 20-21. Jadi gereja itu harus menyatu. Kalau ada gereja yang terpisah, terpecah, itu menurut dia telah menyangkali dirinya dan mengkhianati perutusannya. Kita diutus ke dunia ini untuk menyatu, bukan untuk tercerai-berai, bukan untuk berserak. Itulah yang menjadi pendapat dari Fisher Hope yang menjadi inspirasi nanti bagi lahirnya gerakan ekumene itu. Nah, dengan adanya pemahaman dari Fisher Hope ini, maka pada tanggal 14 sampai 23 Juni, maka pada tanggal 14 sampai 23 Juni 1910 dilaksanakanlah konferensi pertama pekabaran Injil di Edinburgh. Edinburgh. Inilah konferensi PI pertama dunia. Tanggal 14-23 Juni 1910. Nah, ini menjadi hasil dari pergerakan ini. Semua lahir lagi. Dari usaha-usaha yang dilakukan oleh orang-orang Kristen tadi 1, 2, 3, 4 lahirlah konferensi pertama PI Pekabaran Injil di Edinburgh 14 sampai 23 Juni
1910. Dan pertemuan ini disponsori atau dipelopori oleh dua orang Skotland, yaitu John Raleigh Mott. John Raleigh Mott. John Raleigh Mott. Kemudian yang kedua ialah Joseph H. Oldham. Ini semua orang Scotland. Itulah tokoh atau pelopor pelaksanaan konferensi PI yang pertama di Edinburgh. Pesertanya 1.335 orang. Banyak sekali. 1.335 orang dari seluruh belahan dunia. Tetapi memang tercatat bahwa hampir 98% itu pesertanya dari Eropa. Karena dari Asia hanya 17 orang. Selainnya itu dari Eropa. Sedikit sekali, 17 orang. Itu yang kita lihat dalam konferensi yang pertama PI ini. Walau demikian, dari 1.335 orang itu, konferensi ini banyak memberikan sumbangan besar dalam gerakan lahirnya ekumene nantinya. Konferensi pertama PI ini memberi sumbangan besar bagi lahirnya gerakan ekumene dunia. Mengapa? Karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, peserta dari konferensi ini semua berasal dari lembaga sendi atau lembaga pekabaran Injil. Semua mereka yang 1.335 orang itu berasal dari lembaga pekabaran Injil atau diutus pekabaran Injil, lembaga pekabaran Injil, bukan dari pribadi masing-masing. Itu mengindikasikan bahwa di seluruh dunia sudah banyak lembaga pekabaran Injil. Sudah banyak. Sehingga mereka diutus untuk mengikuti konferensi yang pertama ini. Itu yang menarik. Dan itu nanti akan menjadi kekuatan besar. Karena sudah ada banyaknya lembaga-lembaga PI. Itu akan menjadi kekuatan untuk lahirnya gerakan ekumenik. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah-masalah yang dibicarakan dalam konferensi ini ialah masalah-masalah yang aktual tentang pekabaran Injil. Jadi masalah-masalah aktual tentang pekabaran Injil yang dibahas dalam konferensi kedua ini. Bahkan melahirkan rencana-rencana strategis pekabaran Injil. Rencana-rencana PI yang strategis. Misalnya yang mereka hasilkan dalam konferensi ini ialah pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen. Pekabaran Injil kepada masyarakat bukan Kristen. Kemudian pendewasaan jemaat. Kemudian perlengkapan para pekabaran Injil. Kemudian pendidikan bagi para pekabaran Injil. Dan kemudian pemupukan kerjasama untuk kesatuan. Itu rencana-rencana strategis yang dihasilkan oleh konferensi ini. Itu yang kedua. Jadi mereka membicarakan hal-hal yang aktual dalam pekabaran Injil. Yang ketiga yang mereka lakukan, yang menjadi sumbangan dari konferensi ini untuk lahirnya gerakan ekumene ialah konferensi ini tidak membahas hal-hal yang memancing perdebatan. Mereka tidak mau terjebak dalam perdebatan
debat kusir, perdebatan yang tak berguna. Misalnya membahas lembaga sendiri. Mereka tidak akan bahas bagaimana lembaga sendiri di Afrika, di Amerika, di Eropa dan di Asia. Tak mau peduli mereka. Atau membahas tata gereja-gereja yang menjadi anggota, tidak mau. Artinya mereka tidak mau menghabiskan energi untuk membahas hal-hal organisasi. Itu yang ketiga yang menarik. Dan itu nanti akan membuat gerakan ini bisa melahirkan lembaga ekonomi. Dan yang terakhir yang menjadi kunci yang keempat pengaruh dari gerakan konferensi ini ialah masalah-masalah yang dirumuskan tadi. Yang kedua kan mereka melahirkan rencana-rencana strategis. Semua dokumen-dokumen itu disebarluaskan atau disalurkan atau dilanjutkan melalui satu wadah, yang disebut dengan internasional. International Missionary Council. Atau internasional, Dewan Misi Internasional atau Dewan Misi Internasional. Ini yang menarik, sehingga lahirlah lembaga ini untuk menyalurkan hasil-hasil keputusan konferensi misi yang pertama itu, kebarat Injil yang pertama di Elim. Jadi semua hasil-hasil yang tadi, pewartaan kepada bukan orang percaya, pendewasaan jemaat, kemudian pemberian pendidikan kepada para pekabar Injil, pemumpukan kerjasama untuk kesatuan, itu disebarkan melalui IMC, International Missionary Council. Ini sudah langkah maju untuk menuju gerakan ekumene, karena sudah ada lembaga yang mempersatukan para pekabar Injil di seluruh dunia itu melalui IMC. Nah, dengan lahirnya IMC ini, International Missionary Council, ini membuka jalan bagi gerakan ekumene dunia. Ini membuka jalan. IMC ini membuka jalan lahirnya gerakan ekumene dunia. Mengapa? Karena pertama, peserta konferensi setelah bubar ini bubar lalu mereka pulang ke daerah masing-masing. Peserta konferensi itu semakin menyadari betapa pentingnya pewartaan Injil di seluruh dunia. Ternyata perkabaran Injil di seluruh dunia penting. Dengan lahirnya IMC ini, mereka semakin menyadari bahwa pewartaan Injil ke seluruh dunia itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berusaha membentuk dan mengembangkan gereja nasional. Gereja nasional yang mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, nanti dari ini maka akan ada gereja nasional. Gereja nasional itu artinya ada lembaga yang dibentuk di sebuah negara. Misalnya Indonesia nanti membentuk PGI 1955. Itu minggu depan kita akan bahas. Atau di Filipina lahirlah UCCP, United Christ of Churches in Filipina. Atau di India, United Christ in South India, UCNI. Itu ada. Di berbagai negara lain pun ada United Christ of the Churches. Jadi persekutuan gereja bangsa atau gereja nasional. Nah, di sini akan mereka bahas nanti akan lahir nanti self supporting. Artinya akan ada membutuhi diri sendiri. Jadi bukan lagi tergantung dengan orang lain. Lalu kemandirian dari
sendiri, mandiri, berdiri di kaki sendiri, self government. Self government. Dan yang terakhir di self propaganda, self propagating, atau yang disebut dengan mengembangkan diri, kemampuan mengembangkan diri, self propagating, propaganda, mengembangkan diri. Ini lahir di gereja nasional. Nanti di PGI itu akan ada nanti kemandirian daya, kemandirian teologi, kemandirian dana. Itu ada TK2D itu, TK2D. Itu di PGI. Itu dari gerakan Edinburgh, dari IMC ini. Setelah Edinburgh lahir IMC, dan gereja-gereja nasional pun termotivasi untuk membentuk gereja nasional yang mencukupi kebutuhan sendiri, self supporting, self governing, dan self propagating. Itu yang kedua, sumbangan dari IMC dalam rangka melahirkan gerakan ekumen. Yang ketiga ialah menjalin kerjasama dalam menciptakan keesaan gereja. Jadi mereka-mereka yang sudah membangun gereja nasionalnya kemudian membangun kerjasama antara keesaan gereja. Misalnya WCC bekerja sama dengan PGI, lalu PGI bekerja sama dengan CCA, Christian Conference of Asia, lalu bekerja sama dengan organisasi-organisasi lainnya. Ini saling menguatkan. Itulah cikal bakal nanti lahirnya gerakan ekumen. Dan puncak dari gerakan ini, setelah ada ini semua, puncaknya ialah dengan lahirnya World Council of Churches atau WCC atau Dewan Gereja Sedunia atau DGD. Ini lahir pada tanggal 23 Agustus 1948. Ini lahir tanggal 23 Agustus 1948. Ini puncaknya, lahirnya DGD ini. Inilah gerakan ekumene dunia. Lahirnya gerakan ekumene dunia akibat dari usaha-usaha yang dikerjakan oleh orang Kristen, lalu dipicu oleh pemikiran Fischer-Hof, lalu lahirlah konferensi PI pertama dunia, dan akhirnya mulai terbentuk IMC, International Missionary Council, dan akhirnya lahirlah WCC, World Council of Churches. Nah, mula-mula WCC ini anggotanya hanya 147 gereja dari 44 negara. Ketika dibentuk 23 Agustus 1948, anggotanya 147 gereja dari 44 negara. Tidak apa-apa walau sedikit anggotanya, tapi yang jelas mereka sudah berhasil membawa arah-arahan gerakan ekumene dunia. Nah, dengan hadirnya 147 gereja dari 44 negara itu, mereka mulai mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka menghimpun semua umat dunia, umat percaya di seluruh dunia, dengan beberapa kegiatan yang mereka lakukan. Yang pertama, mereka berupaya mewujudkan keesaan gereja. Berupaya mewujudkan keesaan gereja dalam satu iman dan satu persekutuan ekaristi. Memang ini utopis ya, lebih pada sebuah mimpi besar, walaupun tidak dalam kenyataan kan tidak tercapai ini. Sama dengan PGI bermimpi besar seperti itu, menjadikan gereja yang esa di Indonesia tapi tidak tercapai.
dan pengajarannya sama tapi tidak capai, itu nggak apa-apa. Tapi mereka berupaya. Kalau berupaya berarti mereka berusaha untuk menjadikan WCC ini menjadi sebuah gereja yang satu iman dan satu dalam persekutuan Ekaristi. Itu yang pertama yang mereka lakukan. Lalu yang kedua yang mereka lakukan sebagai gerakan ekumene ialah meningkatkan kesaksian bersama. Jadi selama ini gereja-gereja hanya bersaksi dalam gereja lokal, tetapi setelah bersatu dalam WCC maka ada kesaksian bersama. Kesaksian bersama tentang apa? Untuk misi dan penginjilan. Jadi gereja-gereja di dunia ini bersaksi menginjili secara bersama-sama. Itu yang kedua yang mereka usahakan. Jadi kesaksian bersama, penginjilan bersama, itu yang mereka ciptakan. Lalu yang ketiga melibatkan diri dalam pelayanan Kristen melalui kebutuhan kemanusiaan. Jadi mereka melibatkan diri untuk melakukan pelayanan kemanusiaan. Jadi WCC ini tidak hanya membantu gereja-gereja anggota, membantu membangun gereja, membantu membangun misalnya gedung, bukan hanya itu. Tetapi mereka juga membangun manusia. Membangun misalnya contoh sekolah-sekolah, membangun air minum, atau membangun jalan, atau membangun penerangan, macam-macam. Itu mereka bangun. Lalu mereka juga merubuhkan tembok-tembok atau tirai-tirai pemisah yang ada di dunia ini. Misalnya dulu masih ingat tembok Jerman, tembok Berlin, pemisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Akhirnya itu sekarang kan sudah menyatu. Jerman Barat dan Jerman Timur tidak ada lagi, sudah menjadi Jerman. Nah itu contoh. Jadi kalau ada pemisah di antara bangsa atau suku, WCC berusaha untuk merubuhkan tembok-tembok itu. Dan selain itu juga mereka mengusahakan keadilan, perdamaian, dan menjunjung tinggi keutuhan ciptaan, atau yang dikenal dengan GPIC, Justice, Peace, Integrity, and Creation. Itu yang mereka usahakan. Sebagai gereja-gereja di dunia mengusahakan supaya dunia ini utuh, dunia ini benar-benar berkeadilan dan ada perdamaian. Itu yang ketiga. Yang keempat mengupayakan pembaruan keesaan ibadah, misi dan pelayanan. Jadi ada kebaruan. Itu yang keempat, mengupayakan pembaruan dalam keesaan ibadah, misi dan pelayanan. Jadi tidak ada yang statis, tapi semua dinamis. Ada pembaruan. Itulah yang dikerjakan oleh WCC atau DGD selama mereka ada sejak 23 Agustus 1948. Nah inilah kita lihat dulu lahirnya gerakan ekumene ini. Lalu kita bertanya, apakah setelah konferensi yang pertama PI itu berhenti sampai di situ? Tidak. Maka mereka melakukan pertemuan lagi nanti pada tanggal 2 sampai 6 Juni yang ini. Ini mengadakan pertemuan lagi 2 sampai 6 Juni 2010. Itu berarti peringatan 100 tahun. Ulang tahun 100 tahun konferensi pertama Edinburgh, atau ini disebut dengan konferensi kedua PI. Konferensi kedua PI, Kekebalan Injil, di Edinburgh, tetap sama, dilakukan di Edinburgh. Kalau ini sudah 100 tahun, maka gaungnya pun berbeda. Kalau di sini dulu yang hadir itu lembaga-lembaga pekabaran Injil dari gereja-gereja Protestan, kalau di sini sudah makin besar lagi. Yang hadir itu bukan lagi hanya gereja-gereja Protestan, tapi sudah hadir gereja Roma Katolik, dan sudah hadir gereja Ortodoks,
baik Timur dan Barat dan gereja-gereja lainnya dari berbagai aliran, baik Pentakostal, Karismatik dan Injili sudah masuk ke sana, gabung. Bahkan seorang tokoh Katolik yang terkenal hadir di sana, Stephen Bevan. Pernah dengar nama ini? Stephen Evans? Enggak ya? Wah, bagus. Kalau sudah tamat mata kuliah misiologi sebenarnya sudah harus tahu. Sudah tamat kan mata kuliah misiologi kan? Sudah misiologi. Udah ya. Biasanya kalau sudah belajar misiologi pasti tahu buku-buku ini. Stephen Evans. Atau kalian dulu sudah pernah mungkin dengar ya nama David J. Boss ya. Pernah juga dengar David J. Boss? Enggak juga. Transformasi misi Kristen sudah. Itu. Jadi ini temannya David J. Boss, Stephen Bevan. Dan seharusnya kalian baca-baca lah bukunya kan, supaya bisa mengetahui misi-misi atau teologi-teologi kontekstual. Bukunya itu tebal, lebih tebal daripada bukunya David J. Boss. David J. Boss itu masih mungkin sekitar segini kan. Kalau dia segini. Tapi harus dibaca cepat gitu, supaya bisa kita dapat ilmunya kan. Kan sudah tahu cara baca cepat kan? Hah? Dulu saya ingat sudah pernah saya sampaikan bagaimana cara baca cepat. Mungkin kali semester 1, semester 2 kalau nggak salah. Saya masih ingat. Tapi kalian mungkin lupa. Sudah lupa ya bagaimana cara membaca cepat itu? Enggak ya? Nanti kalau kalian misalnya mau searching di internet bagaimana cara belajar membaca cepat, nanti akan kalian temukan nama Anton Setiawan. Anton Setiawan. Kalau kalian masuk ke kursusnya minimal 4 juta masuk untuk membaca cepat. Anton Setiawan. Tapi saya dulu sudah pernah ikut, saya tidak perlu membayar, kalian bayar saya 4 juta kan. Saya kasih sedikit ilmunya supaya kalian tahu, karena kalian sudah semester 7. Semester 7 itu harus banyak baca. Kalau enggak nanti di lapangan kalian kehilangan apa-apa gitu. Enggak ada lagi, kering lagi. Kalian 4 tahun belajar di sini tambah 1 tahun UKK, masuk ke lapangan, kalau diterima kalian calon pendeta 3 bulan habis itu ilmu kalian. Kering sekali. Nanti kalian khotbah itu aja bolak-balik. Kalian tahu ciri-ciri kalian kering, tidak ada lagi apa-apa, tidak berisi lagi. Khotbah kalian tidak berisi lagi. Tahu kalian ciri-ciri orang-orang kalau kalian mendengar khotbah, tahu kalian oh ini kawan ini sudah kering. Enggak tahu ya. Sebenarnya di homiletika kalian sudah temukan ketika belajar homiletika 2. Sudah selesai juga kan homiletika 2 kan? Tidak diajari bagaimana cara melihat khotbah yang kering. Enggak juga ya. Oke lah, saya sampaikan lah biar tambah ilmu kalian kan. Walaupun saya bukan dosen homiletika. Saya dulu pernah belajar mengajar homiletika 2, tapi setelah itu enggak dikasih lagi. Ciri-ciri khotbah yang kering ialah jika pendeta itu berkata seperti yang sering saya katakan. Itu ciri-ciri bahwa dia tidak tahu apa-apa. Karena tidak ada modalnya lagi. Maka dia katakan seperti yang sering saya katakan. Itu pendeta atau pengkhotbah yang tidak tahu apa-apa lagi. Jadi kalau kalian nanti 3 bulan melayani, pasti kalian katakan begitu. Seperti yang sering saya katakan. Kalau kalian berada pada posisi itu, bertobatlah. Segera baca buku, supaya jangan kalian mengatakan seperti yang sering saya katakan. Atau kalian mendengar nanti seperti
yang sudah pernah saya ilustrasikan bla 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 bla. Berarti sudah 2 kali 3 kali diulang-ulanginya di jemaat itu. Karena nggak ada lagi ilustrasi lain. Nggak sempat membaca buku-buku ilustrasi yang cocok dengan khotbah itu. Karena ketika kalian mau baca buku, kering. Amangin yang pendeta, Pak, ini sudah ada yang mau mati, tolong doakan. Pergi ke sana. Sampai sana berdoa, amin, pulang dia. Mau baca lagi, sudah mati Pak pendeta, aja. Pergi ke sana lagi. Gak sempat baca buku. Lalu kalian mau persiapan sermon, datang keluarga, padahal mau sermon. Aduh, kalau mau sermon ini, iya sebentar. Sermon lalu nggak pernah baca. Lalu sampai dia, saudara-saudara bla 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 bla, padahal tidak ada apa-apa pun di sini. Lalu dia katakan seperti yang saya katakan. Karena nggak ada lagi. Kalian nanti kering loh, kering. Mau ngomong pun nggak habis di sini kering. Karena pas kalian khotbah gini, kemarin dia hadir, berarti dia dengar yang mau saya sampaikan ini. Putar kepala, supaya ganti, supaya jangan didengarnya lagi yang sama. Nggak ada lagi, nggak ada keluar lagi. Akhirnya seperti yang sering saya katakan, karena ada orang yang pernah dengar khotbahnya, lalu berkhotbah lagi. 1, 2 sudah pernah dengar, ini mau ganti teks nggak mungkin lagi. Udah seperti yang sering saya katakan, karena sudah 3 orang mendengar, 4 orang, 10 orang, semua sudah mendengar. Apa lagi kata? Seperti yang sering saya berulang-ulang datang jemaat itu. Bosan, pasti nanti setelah khotbah ilustrasinya ini dihitung 1, 2, 3 seperti yang sering saya katakan. Nah, hitung, datang jemaat itu 1. Seperti yang sering saya katakan, 2, 3. Jadi tugas jemaat sekarang menulis itu aja, hitung 1, 2, 3, 5, 1, 2, 10, gitu. Kering. Maka jangan berhenti membaca. Bagaimana caranya? Cepat. Waduh, nggak sempat aku baca. Iyalah, nggak sempat memang. Paling dia baca khotbah UM. Supaya ada modalnya sedikit kan. Atau dia baca renungan yang saya kirim kan, lumayan. Lumayan lah katanya kan. Ada lagi yang minta, Amang, Pak, kenapa belum dikirim khotbahnya? Kok beda katanya? Karena beda. Karena minggu kemarin HKI beda teksnya. Lalu dia nuntut kepada saya, salah itu Pak katanya. Saya bilang bukan saya yang salah, HKI yang mengganti. Oh iya Pak katanya. Berarti dia sudah gini-gini, dia apa khotbahnya lagi. Karena beda yang saya kirim. Gitu kalau nggak baca. Jadi bagaimana caranya ya? Mudah-mudahanlah kalian punya ilmu nanti kan. Kasihan nanti jemaat kalian, kering kalian kan. Tahu kan kering kan? Datang orang ke sumur ngambil air. Keringnya. Pulang dia bawa timbanya. Tunggunya, besok datang lagi. Ya kering katanya. Sehingga gitulah dia melihat kita berkhotbah. Datang dia berkhotbah. Oh, ini pasti banyak ini firman Tuhan. Seperti yang saya katakan, kering lagi. Padahal dia sudah banyak ember mendengar. Siap dia. Dia tidak mau ngantuk, siap. Seperti yang sering saya katakan, kering lagi. Gak ada apa-apa, kering. Jadi kasihan nanti jemaat kalian itu kering ya. Janganlah kering ya. Jadi lihatlah. Ini otak kita. Otak. Di otak itu begini. Ini. Jadi yang paling besar di otak itu ialah bawah sadar. Yang sadar itu sedikit. Hanya 20%. Ini 80%. Jadi sedikit yang sadar. Jadi banyak di bawah sadar. Itu sebabnya banyak orang tidak sadarkan diri.
yang sering pingsan lah, sering ngantuk lah, itu karena tidak sadar. Tidak sadar. Karena memang nanti kalau kalian ngajar sekolah minggu, jangan kelamaan. Karena mereka sadarnya hanya 10 menit. Lewat 10 menit sudah langsung. Jangan marahi. Jangan marahi mereka. Karena mereka sudah kehilangan kesadaran. Mereka baru mendengar kalian sadar gini 10 menit tahan itu. Matanya kayak belalak. Awalnya kalau kalian ceritanya seperti kancil dan harimau. 10 menit itu. Setelah 10 menit entah enak pun ceritamu, pasti lari dia. Pasti lari bergerak kemari-kemari karena dia sudah bosan. Enggak tahan lagi. Kalau orang dewasa hanya tahan 20 menit. Kalau kalian khotbah 30 menit. Atau gak mau mereka 30 menit. Saya hebat-hebatnya pun kalian berkhotbah. Gitu nih. Karena nggak mampu dia lama. 20 menit dia sadar. Nggak lama. Nah makanya kalian harus mampu menarik. Khotbahnya menarik. Ketika sudah mulai bosan, buatlah excuse. Mulailah kelola lagi. Kalau kalian sudah lihat 20 menit, wah ini sudah ngantuk, buatlah sesuatu yang menarik. Namanya brainstorming. Supaya mereka segar. Baru setelah segar nanti tambah 20 menit berikutnya. Makanya orang-orang Pentakosta itu lama berkhotbah gara-gara itu. Amin, amin, segar lagi. Khotbah lagi dia. Amin, amin. Khotbah lagi. Berapa kali amin kan? Haleluya, haleluya kan. Apalagi dibuat ceritanya, Tuhan baik, saya kemarin. Oh haleluya, haleluya. Kemana nih ceritanya ini? Dengar. Tertarik dia. Padahal ya dia menafsir ACG. Itu jadi hanya nah saya mau berimajinasi. Ini kan bawah sadar ini imajinasi ya. Supaya kalian nanti tahu bagaimana cara baca cepat. Nah saya suruhlah kalian misalnya dari sini ke Manhattan. Manhattan yang di sana ya. Kalian mungkin sudah hampir 4 tahun di sini. Saya pikir kalian sudah bolak-balik ke sana ke Manhattan mungkin sudah hampir 300 kali. Ya kan? Mulai kalian di sini kan, sana balik, sana balik. Entah pun hanya lewat, pokoknya sudah lewat mungkin 300 kali. Nah sekarang saya suruhlah kalian ke sana kan. Sekarang kalian pergi ke sana, sekarang yang sini saya suruh sekarang pergilah ke sana. Lalu sampai di Manhattan saya lagi suruh balik lagi kalian. Nah tiba di kampus di sini. Sudah sini kan? Sudah di sini. Lalu saya tanya, berapa pom bensin dari sini ke sana? Berapa Alfamidi atau Alfamart? Berapa Indomaret? Berapa gereja? Tidak tahu juga. Berapa traffic way? Berapa lampu merah? Berapa ruko? Berapa perumahan? Itu artinya selama 350 kali kalian bolak-balik tidak pernah mengisi data. Tidak pernah mengisi data ke alam bawah sadar. Tidak pernah diisi data ke alam bawah sadar. Mungkin kalian pergi ke sana waktu diangkut mata kalian ke sini semua. Itu. Atau kalau naik sepeda motor kalian pakai headset dengar musik. Sehingga tidak pernah lihat kiri kanan. Tidak pernah lihat. Padahal baca cepat, tahu kalian baca cepat. Kalian harus perhatikan kiri kanan. Itu artinya baca cepat.
memasukkan data kiri kanan ke otak kita, ke bawah sadar kita ini. Cepat masukkan. Itu semua masuk. Tak usah dihafal, tapi lihatlah saja, lihat, itu sudah rekam masuk. Kalau ada laki-laki dia kan dia lewat cewek cantik, agak lama sudah. Agak lama dia. Apalagi lamanya kan. Karena otak laki-laki dengan otak perempuan beda. Kalau otak laki-laki itu lurus, fokus satu tempat. Makanya kalau dia lihat lewat cewek cantik gini dia. Tapi kalau perempuan matanya lebar, tidak fokus, lebar. Makanya kalau melihat cowok ganteng, dia nggak gini, hanya dia gini, tapi dia lihat. Dia bisa lihat sekaligus lebar. Laki-laki fokus ke depan, perempuan lebar ke samping. Makanya laki-laki kalau laki-laki lewat pun kita nggak pernah perempuan gini. Enggak. Hanya gini aja mereka. Tapi dia sudah lihat itu. Lihat ini. Bisa dia lihat itu. Kalau kita nggak bisa harus gini. Karena fokus. Kalau perempuan nggak fokus, tapi melebar bisa lihat. Makanya kalau kalian punya pacar hati-hati. Kalian pikir nggak tahu gini-gini, dia lihat ini, dia gini, dia semua ini. Makanya dia bilang, padahal pura-pura kesana dia, tapi dia lihat semua. Laki-laki tidak punya kemampuan itu, tidak punya kemampuan itu. Kak perempuan hanya itu. Semua ini semua dilihat dia. Kan berapa? Kalau laki-laki nggak bisa gitu semua ini, hanya dia lihat satu. Makanya mata laki-laki aja fokus. Kalau perempuan nggak fokus, tapi dia semua dia hafal, sekaligus bisa tuh. Nah itu memasukkan data. Mengapa kalian tidak bisa jawab? Karena kalian tidak pernah masukkan data ke bawah sadar. Itu. Apalagi nanti saya perlebar lagi, ini masih ke Manhattan kan? Kalau saya tanya ke Brastagi, berapa pom bensin ke Brastagi? Tidak ada yang tahu. Karena apa? Sejak masuk ke bus, tuh. Di sampingnya. Oh iya. Turun. Apa yang masuk sini? Tidak ada masuk. Tidak ada masuk data. Itu makanya kalian kalau UTS UAS nggak dapat nilai karena waktu belajar dosen kalian gini. Nggak ada masuk data. Nggak ada masuk data. Tapi kalau kalian serius melihat saya menulis ini, kalian sedang merekam masuk data di bawah saya. Kalau saya belajar begitu, saya melihat cara dosen mengajar. Nanti kalau sudah UTS atau ujian apapun ini saya ingat ini. Tak perlu saya hafal lagi. Ketika ditanya, sebutkanlah usaha-usaha gerakan Okumene, lainnya gerakan Okumene, saya sudah langsung catat ini, langsung waktu ujian pun sudah enak ini, karena saya ingat dosennya mengajar, langsung saya bayangkan dosen itu sudah ngomong-ngomong, lalu saya baca-baca. Saya ingat dia ngomong, karena sudah masuk dari bawah sadar, untuk keluar kita sadar, keluar semua. Kita perintah seperti Google, usaha-usaha untuk gerakan Okumene keluar ke bawah sadar. Makanya kita senyum karena berkeluar nih. Tapi kalau tidak ada bawah sadar, sebutkan usaha-usaha. Nah gitu. Ulangi pura-pura gini. Tidak ada itu, habis ini. Diperintah keluar dari bawah sadar, jong keluar, jong. What do you mean? Gak keluar dia. What do you mean? Kalau kalian search di internet kan,
What do you mean? Karena nggak ada ditulis di internet kata-kata itu. Itu baca bahasa baca cepat itu begitu. Jadi nanti harus kalian baca cepat. Jangan membacanya main-main. Misalnya seperti ini, buku ini. Bagaimana baca cepat? Makanya dia butuh konsentrasi tinggi. Nanti kalau saya mainkan musik ini, musik baca cepat, ini ada musik baca cepat. Kita dengar, kita harus konsentrasi. Maka baca. Memasukkan ke bawah sadar. Oke, selesai. Mulai dari sini. Lalu setelah itu bacalah kata pengantar. Karena di sini semua intisari daripada buku ini. Baca. Oke, baru lihat itu baca daftar isi. Daftar isi ini berbicara apa isi buku ini. Sejarah gerakan ekumene, beberapa dokumen, beberapa tema. Oh, lihatlah satu persatu. Oh, ini sedang merekam. Oh, baru ingin mendalami sedikit baca bab 1. Setelah itu sudah selesai. Kalian sudah kuasai. Nanti kalau ada teman menanyakan, saya lupa apa buku Christian De Jong. Oh, menuju ke San Gereja. Warnanya ini. Karena apa? Kalian sudah rekam. Warnanya ini pun kalian ingat, bentuknya bagaimana, tulisannya pun kalian sudah rekam. Kalau kalian mau cepat baca gini, hanya gini-gini aja. Mata fokus terus, fokus. Tapi isikan aja. Sudah selesai buku ini di memori bawah sadar kalian. Itu cara. Jadi membaca buku ini sebentar. Makanya butuh konsentrasi untuk membaca cepat. Bukan membaca cepat. Bukan itu baca cepat. Tapi ketika Anda memasukkan data, mulailah memasukkan dengan bagus. Jangan salah masukkan data. Sama seperti makan. Kalau kalian makan, itu kalian tidak menghargai makanan. Makanya makanan itu tak pernah bergizi bagi kalian. Karena apa? Ketika kalian makan tidak berjumpa dengan Tuhan pemberi makanan itu, maka makan itu ialah berjumpa dengan Sang Ilahi di meja jamuan makan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberi saya makan hari ini. Berkatilah. Kita berdoa ke Tuhan, tapi cara kita menikmati makanan yang Tuhan berikan tidak menghargai Tuhan. Maka Tuhan lihat gini, tak menghargai aku, udahlah makanlah situ jadi racun sama kau itu. Makanya kalau makan punya kesempatan yang baik, bertemu Tuhan. Jangan ada handphone di atas meja. Anda sedang bertemu Tuhan yang memberi Anda hidup dan kekuatan baru. Berkualitaslah memasukkan sesuatu ke tubuhmu. Berkualitaslah memasukkan sesuatu ke pikiranmu, ke bawah sadarmu. Maka ketika Anda perintah mengeluarkan data, dia akan keluar dengan baik. Itu banyak cepat. Dan tentukan di mana kalian punya waktu baca yang paling bagus. Mungkin di kamar, di meja belajar, di ruang belajar, atau tempat-tempat lain. Kalau saya sebenarnya banyak membaca di kamar mandi. Kalau saya di situ saya buat rak buku di kamar mandi. Sambil nanti misalnya apa, daripada lebih baik ini. Mungkin 5 menit sudah bisa 20 lembar kan. Habis itu simpan. Cobalah berapa kali BAB baca buku, tamat. Dan tidak ada waktu yang sia-sia. Daripada main handphone di kamar mandi. Gak ada gunanya. Isilah berkualitas. Baru duduk di tempat ruangan belajar, baca. Kalaupun ribu sekitarmu, entah bom sampingmu, baca aja berkualitas. Baca, serius. Jangan main-main, serius, masukkan data. Saya tidak mau suruh Anda baca semua ini, enggak. Tapi masukkan data, cepat. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Nanti kalian mau jadi pendeta, bacalah cepat. Baru yang terakhir, seringlah beli buku baru. Kalau kalian baca buku lama, ilmumu pun
lama, tidak update. Padahal kita ini butuh update dan upgrade. Update Anda tahu buku baru, informasi baru. Upgrade artinya kapasitasmu kau naikkan. Kau naikkan kapasitasmu. Maka nanti kalian mau mencari NA. Kalau kalian pernah nanti search di internet NA. Apa itu NA? Need for achievement. Need for achievement. Nanti search di internet, itu teori yang perlu kalian tahu di era digital sekarang. Need for achievement ialah kalian membutuhkan sesuatu untuk menambah kompetensi pada dirimu sehingga kamu layak nanti untuk sesuatu pekerjaan, sesuatu pelayanan. Karena Anda punya soft skill, istilah sekarang UKK lah ya. Karena nanti ketika Anda melamar ke gereja, jangan bangga punya ijazah IP 4,0 cum laude. Saya cum laude amangi gurus. Oke, wawancara. Apa soft skill? Kau bisa bawa sepeda? Tidak. Sepeda motor? Enggak. Mobil? Tidak. Udahlah pulanglah, tahun depanlah kau datang. Karena dia butuh pendeta, calon pendeta di pedesaan yang tidak ada angkot. Jadi bisa dia mobile. Datang ke kota, datang ke desa, datang ke kota, ke desa. Kalau tidak soft skillnya tidak punya, bahaya. Nanti Amang antar dulu aku ke Pagaran, sekali mau, 2 kali mau, berkali-kali istrinya marah. Itu aja kau antar calon pendeta itu. Jangan-jangan katanya kan. Tiga bulan berikutnya nggak mau loh. Kalau pemuda yang ngantar, bahaya kan. Makanya jadinya bagaimana? Kau tahankan jalan kaki. Itu karena tidak ada soft skill. Itu NA. Maka sudah ada kesempatan setahun ini belajar naik sepeda motor. Kursus lah. Memang itu butuh sekarang. Jangan kalian anggap hanya bawa ijazah ke gereja sekarang. Tidak. Butuh SKPI, surat keterangan pendamping ijazah. Itu namanya soft skill. Itu dibutuhkan gereja sekarang. Gitu ya. Makanya dalam era digital sekarang hati-hati. Oke, terlalu jauh nanti ke sana. Jadi setelah pertemuan di Edinburgh yang kedua ini, apa maknanya dalam rangka lahirnya gerakan ekumene tadi? Maka yang pertama, dengan adanya perayaan 100 tahun itu, gereja-gereja memiliki kesempatan untuk merayakan dan bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan dalam gereja-gereja di seluruh dunia. Jadi itu kesempatan bersyukur, kesempatan untuk merayakan 100 tahun pekabaran Injil di dunia. Yang kedua, pewartaan Injil harus diimbangi dengan pemahaman. Tadi sudah sampaikan ya? Belum? Ya, di kedua, pewartaan Injil harus ada disertai dengan pemahaman yang memadai tentang konteks kontemporer. Jadi firman yang kita bicarakan itu harus ada konteksnya. Makanya tadi Stefan Bevan itu berbicara model-model teologi kontekstual. Ada model terjemahan, ada model kebudayaan, ada banyak itu model-model. Minimal ada 6 model yang ditawarkan dalam konteks teologi kontekstual Stephen Bevan. Sehingga Injil itu benar-benar membumi, tidak mengawang-awang. Tidak mengawang-awang, tapi dia membumi pada akar rumput. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadi dialog dalam misi. Jadi terjadi dialog. Jadi baik dari selatan ke selatan, utara ke selatan, selatan ke utara, atau utara ke utara, terjadi dialog. Maka sekarang kan ada pertukaran pemuda dari Jerman datang ke kita yang ke Afrika yang datang ke Filipina ke kita. Itu masih ada sekarang dari UIM. Nanti kalau kalian mau ikut boleh-boleh saja, menunggu calon pendeta diterima kan. Kan sekarang banyak calon pegawai yang tidak diterima karena banyaknya. Di BKP misalnya 300 orang yang diterima 20 orang. Di KPS 50 orang yang diterima 16 orang. Di KPI pun begitu. Jangan-jangan nanti kalian pengangguran lagi.
Makanya ada yang wisuda tahun yang lalu, daripada pengangguran dia kerja di SAR di Yogyakarta. Dia tidak mau jadi pendeta karena lama jadi pendeta itu nanti. Di GBKP ada yang 7 tahun ditasir kan, 7 tahun ditasir, udah tua itu loh. Lalu nanti dibuatlah keputusan tahun depan harus ada SKPI yang 7 tahun itu datang lagi ke sini untuk UKK setahun lagi. Coba pikirkan, apakah harus pendeta? Pikirkan lagi nanti. Halma, saya pilih saya ke sini. Mulailah berpikir bahwa bukan pendeta lagi tujuan utama. Terbuka peluang yang lain. Maka tadi NA itu buat di dirimu ada banyak keahlian sehingga melamar kemanapun walau sarjana teologi diterima. Gitu loh. Jadi jangan hanya pendeta. Kau nanti diterima di SAR misalnya berkhotbah kau di situ karena sudah ada ilmu teologimu kan. Ketika ada orang korupsi, firman Tuhan berkata, kau bilang kan, orang kan senang, wah ini rohaniawan ini katanya kan. Itu yang ketiga. Yang keempat ada pedoman atau petunjuk untuk mengembangkan misi itu. Jadi ada pedoman atau petunjuk untuk mengembangkan misi dan hasil studi misi itu dipublikasi. Itu makanya di UIM ada Mission Spark. Mission Spark itu hasil-hasil studi misi baik yang di Afrika, di Asia dan di Eropa itu ditampilkan dalam Mission Spark. Nanti klik di internet Mission Spark. Itu hasil studi misi. Yang kelima ada jaringan yang bersinergi mewujudkan misi. Jadi ada jaringan misi 1 dengan misi 2. Ada misalnya dari Kairos dengan ada sekarang misi Kairos pernah dengan Kairos. Nah, bisa bekerja sama dengan Mission 21. Mission 21 bisa mengejar. Kairos ini mengutus orang sekarang ke Kamboja, Myanmar, ke India, ke Uzbekistan, Kazakhstan ini sekarang. Ini juga Mission 21. Ini ada beasiswa di sini kalau kalian mau. Mission 21. Nanti klik Mission 21. Di sini ada beasiswa. Tapi biasanya mungkin ke Calvin yang daerah timur ya. Kalau ke Sumateranya mungkin mereka tidak ada. Tapi mana tahu punya nasib. Klik aja. Ada di situ beasiswa. Kalau di Kairos tidak ada beasiswa, yang ada di situ memberi untuk misi. Yang keenam ada analisis kritis atas dunia sehingga melahirkan visi baru untuk mengembangkan pekabaran Injil di seluruh dunia. Itu ada analisa kritis, lahirlah visi baru. Itu yang kita lihat. Nah, dari sepanjang sejarah sejak 23 Agustus 1948 maka DGD atau WCC telah melaksanakan sidang sebanyak 11 kali. Sudah melaksanakan sidang sebanyak 11 kali. Nah, terakhir kemarin yang di yang di Karlsruhe, Jerman. Tapi ini sidang-sidang yang pertama itu perlu kalian catat supaya kalian lihat nanti perkembangan gerakan ekumene dunia ini. Yang pertama itu di Amsterdam. Sidang yang pertama di Amsterdam. Ini Belanda. Tahun 1948. Temanya ialah kekacauan manusia dan rancangan Allah. Kekacauan manusia dan rancangan Allah. Itu yang pertama di Amsterdam. Lalu yang kedua dilaksanakan di Evanston, Illinois. USA 1951 1954. Yang kedua temanya Kristus pengharapan dunia. Kristus pengharapan dunia.
Itu yang kedua. Ketiga, di New Delhi. India. Itu 1961. Temanya Kristus terang dunia. Kristus terang dunia. Kemudian yang keempat di Uppsala. Uppsala, Swedia. 1968. Temanya, lihatlah aku jadikan semuanya baru. Lihatlah aku jadikan semuanya baru. Lihatlah aku jadikan semuanya baru. Lalu yang kelima di Nairobi, Kenya. Kenya 1975. Kenya. Nairobi, Kenya. Afrika Selatan ya. Lalu yang temanya Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yesus Kristus membebaskan dan mempersatukan. Yang keenam di Vancouver, Kanada. 1981. Temanya ini yang keenam. Yesus Kristus kehidupan dunia. Yesus Kristus kehidupan dunia. Itu tahun 1981. Yang ketujuh di Canberra. Di Canberra. Temanya, datanglah ya Roh Kudus. Datanglah ya Roh Kudus. Perbaharuilah seluruh ciptaan. Di Canberra, Australia, 1991. Datanglah ya Roh Kudus. Perbaharuilah semua ciptaan. Yang ke-8 di Harare, Zimbabwe. 1999. Zimbabwe. Itu temanya, berbaliklah kepada Allah. Berbaliklah kepada Allah. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Berbaliklah kepada Allah. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Itu Harare, Zimbabwe 99. Lalu yang ke-9 di Porto Alegre. Porto Alegre, Brazil. Ini tahun 2006. Porto Alegre. Yang ke-10 ini pertama kali di Asia, di Busan. Temanya, ya Allah kehidupan, ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian. Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian.
Sorry. Tadi di Allegri itu, masih di Allegri ya? Di Porto, ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Itu di Porto. Ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. Yang tadi itu di Busan yang saya baca. Yang di Porto, ya Allah, di dalam anugerahmu perbaharuilah dunia. 2006. Daru yang ke-9 ini pertama di Asia. Yang ke-10 di Busan. Korsel ya, Korea Selatan. Ini 2013 itulah temanya. Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan. Ya Allah kehidupan, pimpin kami kepada keadilan dan perdamaian. Itu di Busan, Korea Selatan. 2013. Dan yang terakhir yang baru saja dilaksanakan di Karlsruhe 2002 Karlsruhe Jerman 2022. Temanya kasih Kristus menggerakkan dunia, kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Itu sidang raya. Nah sekarang kita lihat sekjen yang pertama, kasih Kristus menggerakkan dunia menuju rekonsiliasi dan persatuan. Nah ini sekjen yang pertama yang tadi Fischer Hood 1948 sampai 1966. Ini sekjen yang pertama. Makanya tadi saya katakan dia adalah tokoh gerakan ekumenisme dunia, Fischer Hood. WA Fischer Hood. Dia dari Geneva, dari gereja Geneva, tapi dia orang Belanda. Ini orang Belanda. Lalu yang kedua menggantikannya ialah Eugene Carson Blake. Satu 1972. Ini orang USA. Lalu yang ketiga Philip A. Potter. Satu 1973 72 184. Ini dari Dominika. Yang keempat Emilio Castro. Satu 1985 1992. Dia ini dari Uruguay. Yang kelima Konrad Reiser. Konrad Reiser 1993 2003. Ini dari Jerman.
Yang keenam Samuel Kobia. ...2004, 2009. Dia ini dari Kenya. Yang ketujuh Olaf Olaf Hexe 2010. Baru yang ke-8. Oh, dia ini dari Norwegia. Norwegia. Yang ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yohan Sauka. Profesor Yohan Sauka. Ini 2020 sampai 2022. Dia dari Rumania. Dan yang ke-9 yang baru terpilih, Pendeta Profesor Jerry Pillai. ...2030 dari Afrika Selatan. Sembilan sekjen sampai sekarang. Nah, mungkin kita melihat ini sebentar, hanya 2 tahun. Mengapa? Karena Olaf Hexe terpilih menjadi uskup di Norwegia. Jadi dia digantikan oleh Yohan Sauka, Profesor Dr. Yohan Sauka. Itu makanya hanya 2 tahun dia. Nah, memang ini semua tidak konsisten karena waktu banyak perubahan-perubahan, tapi sekarang sudah ditetapkan masa jabatannya sekarang 8 tahun. Makanya dia pensiun nanti 2030. 8 tahun. Nah, sebenarnya kalau mau bertarung, kita mau bertarung di sininya. Supaya kita mau dikenal dunia kan. Bertarung di sini. Bagaimana sekjen WCC nanti berasal dari Indonesia. Kalau presidennya sekarang kan sudah ada dari Indonesia kan, Henriette Lebang ke barat kan. Tapi itu tidak begitu powerful. Yang powerful ya sekjennya kan. Oke, demikianlah dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Baik, silakan. Siapa yang mau menutup dengan doa? Sebelum kita pulang, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan berikan, sehingga kami dapat menyelesaikan mata kuliah oikumenika kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di mana Bapak dosen kami sudah mengajari kami tentang sejarah gerakan oikumenika Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang diajari Bapak dosen kami Tuhan dapat kami simak, dapat kami terapkan, dan dapat kami teladani dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Bapak dosen yang sudah mengajari kami. Tuhan yang memberkatinya nanti perjalanan pulang, Tuhan memberkati keluarganya Tuhan, kemanapun mereka berada nantinya Tuhan. Itu juga Tuhan, kami sebentar lagi akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang memberkati kami selama di perjalanan, tidak kurang suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.